Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, ini kita insyaallah pertemuan terakhir di kitab Miftah fi Ilmin Nahwi, kunci dalam ilmu nahwu, karena sisa 2 poin pembahasan dari pembahasan at-tawabi, kata yang ikut sebelumnya, ya, i'rabnya. Kata yang ikut sebelumnya dari sisi i'rab. Sisa 2 kemarin sudah kita ambil an-na'at dan ataf. Sekarang kita ambil lagi taukid dan badal. Jadi tabi yang ketiga adalah at-taukid. At-taukid. Ini tabi yang ketiga, taukid, penguat. Ya, namanya penguat itu pasti ikut yang dikuatkan. Ini pelajaran mudah, karena yang penting antum tahu dia adalah judulnya tabi. Itu sebenarnya intinya dari pelajaran ini yang terakhir nih, yang 4 ini. Na'at, ataf, taukid, badal. Inti fokus antum pertama adalah dia tabi. Dia pengikut. Berarti namanya pengikut itu ikut sebelumnya. Itu semua begitu. Paham kan? Sisa setelah itu ini tabi apa? Apakah na'at atau ataf atau taukid atau badal? Nah, ciri na'at sudah, ataf sudah, sekarang taukid. Taukid ini penguat, menguatkan sebelumnya. Jadi dalam mengartikan bukan kata itu yang diartikan, tapi maknanya. Jadi kalau dia sebagai penguat, antum langsung artikan sungguh. Dia terbagi 2. Setiap orang menguatkan sesuatu ada 2. Pertama ada namanya taukid apa? Lafzi. Ada namanya taukid al-lafzi. Iya, taukid al-lafzi. Iya. Taukid lafzi. Taukid lafzi artinya dengan mengulang lafaz saja. Kalau antum mau menguatkan sesuatu, ulang saja lafaz. Paham kan? Ja'a Zaidun. Antum mau ingat kuatkan Zaidnya, tinggal antum bilang Ja'a Zaidun Zaidun. Paham kan? Atau antum ingin menguatkan datangnya, bukan Zaidnya. Kalau itu tadi kan sungguh Zaid betul-betul datang. Kalau itu kan, paham kan? Kalau ingin menguatkan datangnya, bukan Zaidnya, ulang saja datangnya. Ja'a Zaidun. Paham kan? Ini namanya lafzi. Jadi tadi ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun yang kedua taukid. Dan harus sama dengan Zaidun yang pertama. Itu marfu. Mansub juga begitu. Ra'aitu Zaidan Zaidan. Marartu bi Zaidin Zaidin. Harus sama. Boleh antum kuatkan pekerjaannya, kata kerjanya. Ja'a Zaidun. Paham kan? Boleh. Dan boleh isim, boleh fi'il. Ini keunggulannya, ini taukid lafzi. Boleh isim, boleh fi'il. Tadi sudah ja'a Zaidun Zaidun, isim. Paham kan? Boleh fi'il, ja'a Zaidun. Bahkan boleh, tidak harus lafaz fi'ilnya itu, boleh dengan sinonimnya yang semakna dengannya. Misalnya ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Antum paham? Jadi ini luas sekali dia. Bahkan boleh huruf. Boleh huruf antum mau kuatkan. Misalnya antum bilang, antum ditanya sesuatu, antum bilang na'am. Ini na'am ini apa ini? Taukid begitu. Atau kalau tidak, antum bilang la sampai habis nafas. Tidak apa-apa. Antum paham kan? Kadang di sebagian ahli hadis begitu. Dia bilang bahwa saking kuatnya itu rawi, dia bilang fiqatun. Kata orang setelahnya, kalau tidak habis nafasnya mungkin tidak berhenti. Itu biasa. Itu untuk apa itu? Taukid.
Antum paham pembahasan taukid ini? Ini namanya taukid lafzi. Dia hanya mengulang apa? Lafaz. Lebih umum, lebih banyak. Paham kan? Karena apa saja bisa diulang. Fi'il, isim, harf, bisa. Bahkan terakhir bisa mengulang jumlah. Bisa untuk mengulang jumlah. Untuk bilang Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Jadi Zaidun qa'imun yang kedua itu jumlah sebagai apa? Penguat untuk yang pertama. Bukan antum artikan Zaid berdiri, Zaid berdiri, Zaid berdiri. Bukan. Tapi sungguh Zaid berdiri. Paham kan? Ini jumlah ismiyah. Boleh pilih ya. Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidun. Boleh. Ini jumlah sebagai apa? Penguat. Dia terjemahkannya sungguh Zaid telah datang. Paham kan? Jelas ini? Ini namanya taukid lafzi. Yang kedua ada namanya taukid al-ma'nawi. Ya, taukid al-ma'nawi. Nah, taukid al-ma'nawi ini yaitu dengan lafaz tertentu, tidak boleh dikiaskan. Ulama bahasa alhamdulillah sudah tentukan lafaz-lafaz yang datang dalam bahasa Arab. Orang Arab biasa menguatkan dengan lafaz-lafaz itu. Paham kan? Ya, ada beberapa lafaz, yaitu lafaz nafs, ain, ya, lafaz nafs dan ain ini pasangan ini selalu, paham kan? Boleh digandengkan dua-duanya kalau mau dikuatkan, ya. Kalau ini nafs artinya kan dirinya, diri. Kalau ain mata, ya. Boleh juga dengan lafaz kul, ya. Terus boleh dengan lafaz apa? Ajma'. Ya, boleh. Dan yang semakna dengan kata-kata kul, nanti kan ada makna seluruh kata ammah, ya, kafah. Boleh. Ini lafaz-lafaz yang dipakai untuk menguatkan. Lafaz-lafaz yang dipakai untuk apa? Menguatkan. Lafaz-lafaz ini kalau mau dipakai untuk menguatkan, ciri-cirinya ini supaya nanti antum bisa tentukan ini penguat atau tidak. Masalahnya kadang dia datang bukan sebagai penguat. Bukan sebagai penguat. Ciri-ciri dia kalau sebagai penguat, dia selalu bersambung dengan domir. Dia kalau sebagai penguat, dia selalu bersambung dengan apa? Domir. Yang domir yang bersambung pada dia ini sesuai dengan yang dikuatkan. Harus sesuai. 1-1, 2-2, 3-3. Paham kan? Ini ciri-cirinya kalau sebagai penguat. Kalau tidak ada domir, tidak. Bukan dia sebagai penguat. Tirob seperti biasa. Paham gak ini? Misalnya, kullu nafsin. Kan ada kullu, ada nafsin. Kullu nafsin da'iqatul maut. Sebagai apa ini kullu? Nafs. Taukid? Bukan. Karena tidak ada domirnya. Jadi syarat dia menjadi penguat apa? Harus bersambung dengan apa? Domir. Jelasin. Dan domirnya itu tergantung jumlah dari yang dikuatkan. Tahu tergantung jumlahnya? Maksudnya kalau jumlah yang dikuatkan itu satu orang, berarti domirnya juga yang maknanya satu. Misalnya, Ja'a, contohnya, Ja'a Zaidun. Berapa orang ini? Satu. Antum bilang nafs. Antum baca apa ini? Ja'a Zaidun. Ini harokat sinnya. Ikutkan ke Zaid yang dia kuatkan. Hah? Ja'a Zaidun. Berarti ini nafsuhu. Dipahami. Jadi penguat ini nih. Yang nafsnya. Adapun ini adalah domir yang kembali kepada Zaid. Harus ada itu. Sekarang apa artinya nih? Ja'a Zaidun nafsuhu. Kalau terjemahkan perkataan Zaid telah datang dirinya. Nah, jadi ini nafsuhu tidak diterjemahkan, tapi dia menguatkan. Sungguh Zaid telah datang. Paham ini? Sama yang bilang Ja'a Zaidun ainuhu. Ja'a Zaidun ainuhu. Datang Zaid matanya. Kan gimana cara terjemahnya? Datang Zaid matanya. Kan tidak bagus. Iya kan? Apa maksudnya ini? Untuk apa?
taukid menguatkan. Saking benarnya dia datang, matanya ditakbir datang. Kan tidak mungkin matanya lari sendiri ke sana. Ya kan? Ini hanya menunjukkan apa? Taukid. Jadi terjemahannya apa? Sungguh. Zaid telah datang. Antum bisa paham ini? Harokatnya ikut sebelumnya. Kalau seandainya dibaca Zaidan, maka dia dibaca apa? Ainahu, nafsahu. Kalau Zaidin, ainihi, nafsihi. Paham? Adapun harokat ini ini kan mabni. Dia cuma bisa dua, cuma bisa hu atau hi. Nah, kapan hu? Ini kalau ini lafaz penguat dhamma atau fathah maka hu. Kalau lafaz penguat yang kasro maka hi. Itu kan harokat tetap kalau dia tidak berubah. Anda paham ini? Jelas ini taukid. Sama dengan kulluhum di Al-Quran. Fasajadal malaikatu kulluhum. Kenapa hum? Karena banyak kan malaikat. Anu paham? Terus kullu. Kenapa kullu? Ikut siapa? Ikut malaikat. Malaikat kan dibaca dhamma. Fasajadal malaikatu. Paham kan? Kulluhum. Sudah? Sudah ini? Jelas ini? Itu intinya. Tapi ingat yang Anda bilang tadi, lafaz-lafaz ini akan menjadi taukid kalau ada domirnya. Kalau tidak ada domir, enggak. Kalau tidak bersama dengan domir, tidak sebagai taukid. Jelas? Sudah ini? Selesai untuk badal. Taukid. Yang diikut dari yang sebelumnya. Dan bagaimana cara menggunakan kalau misalkan dia dilakukan perempuan? Nanti kalau perempuan kan ini bukan hu, ini ha. Ha. Kalau perempuan. Jadi misalnya ja'at Aisyah tuh, pasti dia bilang nafsuha. Kan domirnya harus sesuai. Nah, kalau dua orang kan huma. Nanti kalau banyak orang laki-laki hum, kalau banyak perempuan hunna. Kan beda-beda. Paham kan? Jadi memang domirnya beda-beda. Makanya saya bilang tadi domirnya itu tergantung sebelumnya. Tidak harus hu. Bisa ha, bisa huma, bisa hum, bisa hunna. Kamu bar? Kalau yang misalnya kalau yang datang 3 orang, nafsunya itu berubah jadi jamak atau tetap? Di jamak. Kan dia lapangnya nanti datang 2. Di buku sebenarnya. Ini sebenarnya saya mau pahamkan dulu dia taukid. Nanti di buku setelahnya, ini nafs bisa 2 bentuknya. Bisa dia mufrad dan bisa jamak. Tidak ada mutanna. Karena untuk menguatkan mutanna ada lagi lafadznya lain nanti. Insya Allah di buku ketiga dikasih. Untuk menguatkan apa? Mutanna. Jadi nanti dia bisa jamak menjadi anfus, a'yun. Kalau menguatkan banyak. Dijamak dengan jamak taksir. Dijamak dengan jamak taksir. Tapi khusus ini, nafs dan ain. Kalau ini kan tidak perlu dijamak sama ini. Ya. Ini kadang dia datang dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Ajma'un. Kalau ini tidak perlu karena memang dia sudah bermakna seluruh. Sudah bermakna apa? Seluruh. Mubar? Ada masalah? Seperti ada masalah. Apa? Oh, apa pelajaranmu di kitab lain? Kan saya lihat mukamu ada masalah. Kan saya kenal orang. Karena banyak misalnya melihat mukanya orang. Ada masalah atau tidak ini orang. Maksudnya saya tidak tahu perkara goib, tapi sering melihat mukanya orang. Oh, kalau begini ada ininya. Hah? Oh, kasihan teman-teman. Kita tahu. Baiklah. Kayak tauhidnya itu dia orangnya kayak bisa berubah-ubah gitu.
Iya. Kan dia kan tergantung dikuatkan. Lihat, saya bilang gini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Marartu bi Zaidin nafsihi. Ja'a Zaidun ainuhu. Ra'aitu Zaidan ainahu. Marartu bi Zaidin ainihi. Ja'al qaumu kulluhum. Ra'aitul qauma kullahum. Marartu bil qaumi kullihim. Begitu seterusnya. Ja'al qaumu ajma'uhum. Ra'ait ajma'uhum. Iya kan? Ra'aitul qauma ajma'ahum. Marartu bil qaumi ajma'ihim. Walaupun mereka nanti datang juga dalam bentuk ja'al qaumu ajma'un. Tapi biasanya datang seperti itu kalau ada kul sebelumnya. Maksudnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Begitu. Jadi dia tidak perlu lagi disambungkan dengan domir karena sudah ada sebelumnya. Karena boleh menguatkan yang sudah kuat. Boleh. Boleh untuk bilang gini. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh. Seperti ini nanti ada temannya lagi. Selapat dengannya. Ja'al qaumu ajma'una akta'una absa'una. Ada nanti temannya lagi. Kan boleh menguatkan, tambah penguat. Boleh. Sudah paham ini? Alhamdulillah. Naam. Penguat. Iya. Kita baca dulu supaya terpisah dengan badal, karena badal terakhir. At-taukid. Penguat. Huwa tabi'un. Ini inti takbir. Huwa tabi'un. Dia penguat, pengikut. Lil mu'akkadi. Pengikut terhadap yang dikuatkan. Pengikut terhadap yang dikuatkan. Fi raf'ihi. Dalam rafa'nya. Wa nasbihi. Nasabnya. Wa khafdihi. Khafatnya. Jarnya. Wa ta'rifihi. Dan dalam hal ma'rifahnya. Tidak ada saya bilang nakiro. Kenapa? Karena kan harus bersambung dengan domir. Kata kalau bersambung dengan domir. Mudhof kepada domir. Apa jadinya? Itu masalahnya. Itu rahasianya. Kenapa di sini tidak ada dibilang fitangkirihi. Di dalam hal nakironya. Karena itu tadi yang Anda bilang. Itu kata-kata kalau dia menjadi taukid. Maka selalu bersambung dengan domir. Nam itu domir mudhofun ilaih. Lafaz itu adalah mudhaf. Dipahami ini? Jelas ini? Itu. Jadi dia hanya ikut pada rofa, nasab, jar. Dan tidak ada ikut pada jazm. Kan ini khusus isim kalau taukid. Karena fokus kita adalah taukid ma'nawi. Kalau taukid lafzi bebas dia. Kalau taukid lafzi bebas. Ini yang taukid ma'nawi ini yang sering kalau dalam baca kitab. Bahwa ala qismain, dia terbagi dua. Ada taukid lafzi wa huwa bi i'adatil lafzi bi ainihi au bi muradifihi, yaitu dengan mengulang lafaz itu sendiri atau sinonimnya. Dengan mengulang lafaz itu sendiri atau apa? Sinonimnya. Tahu sinonimnya? Yaitu yang beda lafaz tapi sama makna. Itu artinya. Iya. Misal contoh, ja'a Zaidun. Lihat. Ja'a hadara Zaidun. Ini sinonimnya ini. Na'am. La. Paham kan? Jadi yang kedua itu sebagai apanya? Sebagai taukidnya. Kemudian yang kedua, dan ini sering kalau dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran jarang diulang lafaz langsung. Iya, at-taukid al-ma'nawi, taukid ma'nawi. Wa huwa bi alfadin maksusah. Dia dengan lafaz-lafaz yang khusus, ma'lumah yang sudah dimaklumi indan nuhah
di sisi ulama nahwu. Tuhfaz dihafal wala yuqasu 'alaiha ghairuha, tidak boleh dikiaskan atasnya selainnya. Artinya tidak boleh antum tambah-tambah. Di sini anak kasih antum 4. Nanti insyaallah di buku berikutnya lagi dikasih lagi. Paham kan? Intinya makin tinggi pelajaran nanti ditambah sedikit lagi, tambah sedikit lagi. Iya. Wahyadi adalah lafaz itu an-nafs wal ain wa kull wa ajma'. Lafaz ini berfungsi untuk menguatkan secara makna. Karena maknanya yang dikuatkan. Maknanya yang dia kuatkan. Misal contoh, ja'a Yusufu nafsuhu, lihat. Nafsuhu. Ra'aitu Yusufa ainahu. Marartu bil qaumi. Baca apa itu? Kullihim. Kenapa kullihim? Karena al-qaum itu adalah kasro, majrur. Berarti dia juga harus ikut dijar. Ishtaraitul hadiqata ajma'aha. Yaitu hak karena al-hadiqata apa? Muannas. Domirnya juga harus apa? Muannas. Jelas? Jelas ini? Selesai. Sekarang al-badal. Yaitu tabi yang terakhir. Al-badal. Badal itu artinya pengganti. Badal itu artinya apa? Pengganti. Iya. Namanya pengganti. Ya ikut siapa? Ikut yang digantikan. Mudah sekali. Intinya badal adalah tabi. Badal ini adalah apa? Tabi, pengikut sebelumnya. Cuman dia ikut yang dia gantikan. Misalnya antum katakan Ja'a, ya, Abu Abdillah. Ja'a Abu Abdillahi Zaidun. Datang Abu Abdillah Zaidun, yaitu Zaid. Siapa Abu Abdillah? Zaid. Siapa Zaid? Gitu. Ini adalah badal namanya. Pengganti dari apa? Ciri-ciri kalau dia sebagai pengganti itu sebelumnya bisa dihapus dan maknanya tetap sempurna. Ini lihat, Ja'a Abu Abdillah Zaidun. Coba antum bilang Ja'a Zaidun. Sempurna? Sempurna. Paham? Maka yang dimaksudkan dengan yang datang adalah Zaid. Kan dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Maksudnya hukum datang itu. Terus ini Abu Abdillah tidak datang. Tidak, ini cuman sebagai tautiatan, pendahuluan. Supaya orang lebih tahu, lebih kenal bahwa yang datang ini Zaid, ini maksudnya Zaid yang Abu Abdillah. Jadi ini sebagai tamhid. Sebagai tamhid. Tahu tamhid? Pendahuluan. Supaya orang gini, kan Zaid banyak. Kalau anak bilang ini, Ja'a Zaid. Wah, Zaid siapa? Iya kan? Zaid Makassar, Zaid apa? Ambon, Zaid Flores, kan banyak Zaid. Yang membedakannya ini. Kan tidak semua orang sama kuniannya. Makanya ini sebagai pendahuluan supaya ditahu sebentar siapa itu Zaid. Makanya nanti pengertian badal di samping dia pengikut, dia adalah yang dimaksudkan dengan hukum datang itu. Karena sebelumnya itu sebagai apa? Pendahuluan saja supaya ditahu Zaid siapa itu. Jadi sama dengan orang bilang mereka bilang dalam aqsama billahi Abu Hafs Umar. Aqsama billahi Abu Hafs Umar. Ini Umar sebagai apa? Badal dari mana? Abu Hafs. Siapa yang bersumpah? Abu Hafs atau Umar? Umar begitu. Abu Hafs itu sebagai apa?
Pendahuluan saja supaya ditahu sebentar itu Umar yang mana? Oh, Umar yang Abu Hafs. Ada paham? Yang dimaksudkan dengan hukum adalah malah badalnya, bukan sebelumnya. Cuman secara i'rab dia ikut sebelumnya. Secara hukum dia yang dimaksudkan. Paham ini? Paham badal? Paham badal? Nah, biasa diterjemahkan yaitu. Datang Abu Abdillah yaitu Zaid. Paham terjemahannya? Umbat? Yakin? Paham semua ini? Siapa yang belum paham badal? Dan dia kalau datang dalam bahasa Arab sebagai badal itu bentuknya ada 4. Tidak keluar dari 4 itu. Ya, nanti yang keempat saja yang cabang-cabang sedikit tergantung sebabnya di buku-buku berikutnya lagi. Badal, ini yang keempat. Badal itu datang dalam bahasa Arab itu dalam 4 bentuk. Kadang datang dia badal, ya, badal al-kul, badal kul min kul. Kadang dia datang badal, ya, ba'at min kul. Kadang dia datang badal sebagai badal istimal. Istimal. Kadang juga dia ada badal golak. Ini 4 bentuk badal. Kadang datang badal itu, dia menggantikan kul min kul. Maksudnya dia gantikan seluruhnya. Yaitu dia inilah, itu yang sebelumnya. Paham? Seperti tadi itu contohnya. Itu kul min kul itu. Ja'a Abu Abdillah, Zaid. Siapa Zaid? Abu Abdillah. Ini namanya kul min kul. Karena dia datang menggantikan apa? Seluruhnya. Kadang datang dia ganti sebagian dari seluruhnya. Paham gak ini? Bukan seluruhnya, tapi hanya apa? Sebagian. Misalnya antum katakan, ya, akaltu khubzan. Saya makan roti. Saya makan roti. Apa yang antum pahami di sini? Ya, roti dimakan. Semuanya kan begitu. Bisa semuanya, bisa sebagian. Langsung antum bilang, setengahnya. Antum baca apa ini? Hah? Nisfahu. Kenapa fa? Karena ini nisfahu ini badal dari khub. Saya makan roti, yaitu setengahnya. Saya makan roti yaitu setengahnya. Nisf artinya 1/2. Berarti kata nisfahu ini sebagai badal. Badalnya siapa? Ini khubzan. Paham? Masa? Betul? Yakin? Jelas ini ya? Ini namanya badal apa? Ba'at min kul. Karena kenapa dibilang ba'at? Kan ini tidak seluruhnya. Tapi hanya apa? Sebagiannya. Jelas ini. Ada juga yang namanya badal istimal. Istimal ini bukan sebagian, bukan seluruh. Tapi hanya mencakup saja. Kadang datang badal seperti itu. Iya. Ya kan? Hanya mencakup. Di dalam Al-Quran, ini ada dalam Al-Quran. Ini juga ada. Ini juga ada. Nanti yang itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang terakhir. Iya. Contoh pada istimal. Kita katakan. Misalnya. Nafa'ani Zaidun.
Zaidun sebagai fa'il. Zaid bermanfaat bagiku. Ini domir ini maf'ulun bih. Paham gak ini? Nafa'ani Zaid. Zaid bermanfaat bagi saya. Paham kan? Belum ada badalnya. Kalian sudah bilang, ya, ilm. Ya, dia bilang ilm. Antum baca apa nih? Apa? Kenapa ilmu? Karena badal dari Zaid. Zaid sendiri apa? Marfu, mansub, majrur. Marfu. Iya kan? Maka dibaca apa? Ilmuhu. Bermanfaat bagiku Zaid. Bermanfaat, Zaid bermanfaat bagiku. Ilmuhu, yaitu ilmunya. Sekarang kalau kita lihat ilmu, apakah seluruh dari Zaid adalah ilmu? Iya kan? Apakah sebagian dari Zaid ilmu? Antum bilang, oh kepalanya ilmu, kakinya bukan. Apakah sebagiannya? Enggak, tapi apanya? Mencakup. Ilmu itu ada pada Zaid. Kita enggak tahu di mana. Anda paham ini? Bukan seluruh, bukan pula apa? Sebagian. Jelas ini? Patri? Yakin. Yakin jelas. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini sebenarnya ini semua badal. Ini semua antum bilang apa? Badal. Paham kan? Yang mana yang dimaksudkan dengan hukum itu adalah badalnya. Lihat, akal tunis pak, saya makan setengahnya. Tapi supaya ditahu apa itu yang dimakan setengah. Ikan, nasi, ini didatangkan. Sebagai apa? Tamyiz, pendahuluan supaya orang tahu, oh dia makan setengah. Maksudnya apa yang dia makan setengah? Roti. Sama dengan ini. Ini kan yang dimaksud dengan hukum itu. Ilmunya bermanfaat bagiku. Kan itu yang dimaksudkan yang bermanfaat. Karena yang bermanfaat bukan Zaidnya, tapi apanya? Ilmunya. Tapi supaya ditahu siapa itu yang punya ilmu yang bermanfaat untuknya. Siapa? Zaid. Anda paham? Itulah dibilang, tapi pengikut yang dimaksudkan dengan hukum. Paham ini? Jadi ini satu-satunya. Sementara taukid, bukan dia yang dimaksudkan. Lihat tadi tak? Ja'a Zaidun nafsuhu. Datang Zaid dirinya. Sungguh Zaid datang. Yang datang siapa? Nafsu atau Zaid? Itu bedanya dengan taukid. Kalau taukid hanya penguat. Kalau ini dia memang yang dimaksudkan. Nah ini bermanfaat bagiku. Ilmunya. Ya ilmunya. Jelas kan? Bukan apa? Zaid. Ya kan? Ilmunya. Sudah paham ini? Jelas berarti 3? Sisa 1. Badal golab. Ini tidak ada dalam Quran. Dipastikan. Tidak ada dalam hadis. Jarang juga di kitab gundul. Ini biasa di percakapan. Karena ini terkait dengan salah ucap. Seperti dia bilang, akal tu khubzan. Akal tu khubzan. Zaid? Mas. Iya. Apa? Jauh jadi makan roti ke ikan. Iya. Biarlah. Anggaplah lahman. Anggaplah. Lahman. Kitun. Saya makan roti, kucing. Biarlah. Napa boleh hal-hal. Akal tu khubzan. Lahman. Awalnya antum mau bilang saya makan daging. Itu awalnya memang. Ini antum maksudkan. Sebenarnya antum dari awal mau bilang akal tu lahman. Saya makan daging. Tapi salah dalam ucapan. Yang keluar malah roti. Jadi akal tu khubzan. Sama lahman. Paham ini? Saya antum bilang ini. Ra'aitu Zaidan farusan. Ra'aitu Zaidan farusan. Sebenarnya dari awal antum mau bilang apa?
Ra'aitu farosan, kan itu yang dimaksudkan dengan hukum. Tapi mungkin karena antum di nahwu selalu nama Zaid yang datang. Jadi antum langsung ucapkan apa? Ra'aitu Zaidan. Farosan. Nah begitu. Salah ucap. Sudah paham ini? Ini namanya badal golat. Walaupun sebab golatnya nanti di buku-buku selanjutnya akan dijelaskan lagi. Kalau sebabnya karena lupa maka namanya nisyan. Kalau sebabnya karena memang mau berpaling. Memang tadinya saya memang mau bilang saya makan roti. Tapi kayaknya tidak seru. Akhirnya saya ganti langsung dengan daging. Karena kalau saya bilang makan roti, apa aja roti. Kan begitu? Langsung antum ganti. Akal tuh hukum Ustaz. Lahman. Saya makan roti. Daging saya makan. Biar seru, itu namanya idrob. Jadi nanti itu kalau tergantung sebabnya. Yang jelas semuanya sebenarnya badal karena salah ucap. Bukan karena badalnya salah ya. Bukan karena badalnya salah. Tapi karena salah ucap. Jelas ini? Paham? Selesai. Yang jelas harokatnya ini harus sesuai dengan ini. Secara harokat ini. Tapi yang dimaksudkan dengan hukum yang mana? Selalu badalnya. Itu bedanya. Yang dimaksudkan dengan hukum selalu badal. Jelas? Jelas ini? Siapa tidak jelas? Dimas? Hah? Jelas? Kalau yang di golat itu, besarnya itu dia masih tamhid atau bukan? Sama, masih tamhid. Iya kan? Karena dia sebenarnya untuk ini Lahman menggantikan siapa? Kenapa bisa? Semuanya dianggap tamhid karena dia pendahulunya. Mau mie keluar? Iya. Oh, Masya Allah. Kalau begitu izin khusus namanya. Kasih tahu. Baik. Bismillah. Kita lanjut. Masya Allah. Kalau antum paham di papannya, insya Allah mudah. Dan antum ingat, saya selalu tekankan, kalau buku dasar itu antum paham, buku kedua, ketiga itu enak diajarkan. Kenapa? Karena inilah dasarnya itu ilmu nahwu. Ini yang dimiftah. Memang yang diambil adalah yang mendasar. Jadi kalau antum paham ini, nanti yang di atas tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Jadi tidak repot. Paham kan? Lihat. Yang terakhir adalah al-badal, pengganti. Apa itu al-badal? Al-badal buat tabi, dia pengikut al-maksudu bil hukum. Yang dimaksudkan dengan hukum. Anda paham itu yang dimaksudkan dengan hukum? Karena itu badalnya yang diinginkan. Iya kan? Jelas ini. Bila wasitotin, tanpa perantara. Ini untuk mengeluarkan atof. Kalau atof kan gini. Lihat ya, Anda contohkan atof. Ja'a Zaidun wa Amrun. Apakah Amrun juga datang? Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun juga datang? Berarti dia juga dimaksudkan dengan hukum. Dia karena dia juga datang. Supaya keluar atof, Anda tambahkan kata bila wasito, tanpa perantara. Sudah tahu itu kenapa ada kata tanpa perantara? Untuk membedakan dia dengan atof. Karena kalau atof memang dimaksudkan dengan hukum, tapi apa? Pakai perantara. Apa perantaranya? Huruf atof. Jangan bilang lau. Karena nanti kan 10 huruf atof. Anda paham ini kata? Jelas ini. Jadi dalam pengertian ini memang jami mani, begitu kalau ketentuannya. Jami artinya melingkup apa yang diinginkan dari perkara itu, terus mani. Mani artinya menghalangi yang lain untuk masuk. Jadi kata bila wasito, tanpa perantara untuk mengeluarkan atof. Untuk mengeluarkan apa? Atof. Karena dia juga dimaksudkan dengan hukum, hanya saja dia pakai perantara. Perantaranya salah satu dari 10 huruf atau jelas? Jelas? Yakin? Jadi makanya dia bilang bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi, tanpa perantara antara dia
dan antara yang diikutinya. Sementara atof kemarin dengan perantaraan salah satu huruf atof antara dia dengan yang diikutinya. Paham kan? Alhamdulillah. Misal contoh, Ja'a Zaidun abuk. Datang Zaid abuk. Siapa yang antum bilang Ja'a abuk? Datang bapakmu. Tapi siapa bapakmu? Zaid itu maksudnya. Paham kan? Ra'aitu Zaidan abak. Mansub. Marartu bi Zaidin abik. Ini apa ini? Majrur. Lihat ya. Dan dah harus sama alamatnya ya. Kan yang penting ropa sama hukumnya. Zaidun marfu, abuk marfu. Tanda ropanya apa? Wow. Ra'aitu Zaidan abak. Zaidan mansub. Tanda nasabnya fathah. Kemudian abak alif. Marartu bi Zaidin abik. Lihat Zaidin majrur dengan kasro, abik majrur dengan apa? Ya, karena dia asmaul khamsah. Jelas ini? Betul nggak itu asmaul khamsah? Betul. Sekarang terakhir anwaul badal, jenis-jenis badal. Pertama badalul kul minal kul. Badal kul dari kul, seluruhnya digantikan. Ja'a Zaidun mithl Ja'a Zaidun abuk. Itu abuk adalah Zaid, Zaid adalah abuk. Ini seluruhnya namanya. Paham ini? Ini namanya apa? Seluruhnya dia gantikan. Yang kedua badalul ba'd minal kul, badal sebagian dari seluruhnya. Jadi dia datang menggantikan sebagiannya saja. Contoh hafidtul Qur'ana nisfahu. Sahafal Qur'an setengahnya. Sahafal Qur'an setengahnya. Itu saya hafal setengah. Jelas ini? Iya, tapi sebagian itu nanti bisa juga sepertiga, itu masalahnya. Makanya nisbah ini seperdua. Iya, seperdua. Jelas ini? Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, ini satu-satu saja contohnya. Di praktek nanti banyak contohnya. Yang ketiga, badalul istimal. Ada namanya badal istimal, cakupan, hanya mencakup sebelumnya, bukan seluruh dari sebelumnya, bukan pula sebagian dari sebelumnya. Lihat, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid bermanfaat bagiku, yaitu ilmunya. Paham kan? Yaitu apa? Ilmunya. Yang keempat, badalul ghalat. Badal ghalat, yaitu karena salah ucap. Itu untuk awal dulu ya. Nanti insya Allah tambah lagi nanti sebabnya. Ini yang terakhir ini nanti beda-beda sebabnya. Bisa salah ucap, bisa juga salah ingat. Bisa. Paham ya? Bisa juga salah ingat. Bisa juga bukan karena salah. Tapi memang ingin berpaling darinya. Ingin mengganti saja. Nah, ini masuk semua di jenis yang keempat. Masuk semua di jenis yang keempat. Contoh, Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Saya lihat Zaid, kuda. Maksudnya saya lihat kuda, bukan Zaid. Jelas kan? Sudah paham ini? Selesai. Apakah dipersyaratkan pada badal batul dengan beristimal itu bersama yang dulu? Iya. Biasanya karena untuk menunjukkan bahwa itu sebelumnya. Dua ini saja. Nah? Apa itu? Yang harus bersama. Tidak harus, bisa juga ba'd kul min kul. Nah? Yang golat tidak. Yang golat saja tidak, karena dia langsung gantikan lafadznya. Ya kan? Maksudnya tahu paham pertanyaannya tadi? Apakah pada kata badal itu harus bersambung dengan domir? Paham kan? Iya. Makanya nanti ada ketentuan bahwa namanya badal ini hanya ikut pada ma'rifah. Tidak ikut kepada nakirah. Badal itu hanya ikut pada apa? Ma'rifah. Tidak ikut kepada nakirah. Kenapa? Karena pada lafaz badal itu sendiri, itu harus apa? Bersambung dengan dhamir yang kembali kepada seluruh atau sebagian atau cakupan sebelumnya. Jelas ini? Jelas kan? Ini dia. Nah, kecuali badal golat tidak, karena memang dia ulang lafaznya. Dia ganti lafaznya. Jelas kan? Kalau badal apa? Golat. Alhamdulillah penutup kunci ilmu nahwu.
ini adalah akhir yang ingin kita ketahui dalam ringkasan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, selesai. Berapa pertemuan? 24. Alhamdulillah. Berarti bisa 24 kali pertemuan ya. Ini sebenarnya makin turun. Alhamdulillah. Dulu berapa Mubar? Kadang 35. Makin turun. Kenapa bisa? Karena ya saya makin dapat gimana cara memahamkan yang cepat. Kalau dulu kan masih diraba, masih dihapus bukunya sebagian, masih ditambah lagi, paham kan? Kalau sekarang, jadi saya sudah dapatkan gimana cara memahamkan orang yang diajarkan. Makanya jangan heran kenapa makin sedikit. Jadi dulu 30 lebih pertemuan baru bisa selesai. Nah sekarang bisa 24. Iya, kenapa? Itu tadi, karena sudah didapatkan. Ini setiap masalahnya, bagaimana memahamkannya. Itu sebenarnya yang penting. Yang penting. Karena ya kita mengajar itu kan bukan hanya sekedar baca buku. Tapi bagaimana ini yang belajar paham terhadap yang diajarkan. Nah ini kenapa makin sedikit? Karena tidak berbelok-belok lagi cara dalam memahamkannya. Karena sudah diuji dari sebelum-sebelumnya. Paham kan? Dihapus, oh ini tidak bisa, ini tidak paham kalau dikasih tahu. Yang ini paham kan? Alhamdulillah. Ini selesai alhamdulillah. Ana mohon maaf kalau ada kesalahan dalam mengajar nahwu dasar ini. Wahyudin sering disebut namanya. Alhamdulillah. Iya. Dah? Alhamdulillah. Itu adalah bagian dari pelajaran. Memang harus seperti itu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.